untuk memulakan sebagai moderator kita hari ini untuk memulakan majlis hari ini. Okey, terima kasih. Boleh dengar suara? Boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum and good morning to yang berbahagia, Associate Professor Chemist Dr. Zaitun Abdul Majid, Deputy Dean Research, Innovation, Development and Alumni, Faculty of Science, Associate Professor Chemist Dr. Syajaratun Noor Jamil, Director, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chemist Dr. Noor Azhar Basa, Head of Free Future Ready Educators, Department of Chemistry, Chemist Dr. Hasmiria Ma'ruf, Director of Free Week Chemistry, Series 1, and all fellow colleagues. So welcome to the Future Ready Educators Free Week 2021, Series 1, Department of Chemistry, Faculty of Science. My name is Zuan, your moderator for this session. So on behalf of the organizer, we would like to say welcome to this sharing session and thank you for joining us. Siakap senohong gelama ikan duri untuk memberkati majlis hari ini. Let's recite Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are so lucky to have three outstanding speakers who will be sharing their best practice in teaching and learning. But before that, before we listen to their inspiring thoughts, so let us hear the opening speech from our honorable guest, Associate Professor Chemist Dr. Zaitun Abdul Majid. Boleh dengar ke? Assalamualaikum, boleh dengar? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Shazwan. Thank you very much for the introduction. Okay, yang berusaha Dr. Syajaratun Noor, pengarah program kimia. Yang berusaha Dr. Noor Azhar sebagai group leader bagi Free Faculty Science. Yang berusaha Dr. Hasmiria Ma'ruf sebagai director bagi program Free Kimia. Yang dihormati penceramah-penceramah dan juga rakan-rakan yang sedang menghadiri program ini. Pertama kali saya ucapkan tahniah kepada Jabatan Kimia kerana telah menjalankan program free ini. Dan untuk makluman semua ya, objektif program ini adalah untuk sebenarnya menekankan dan memperkasakan Free FS sebagai satu committee of practice di kalangan staff. Jadi program ini diadakan bagi mengadakan perkongsian di kalangan staff strategi PDP yang boleh dilaksanakan dengan menggabungkan pelbagai pendekatan. Selain daripada itu juga kita jabatan-jabatan lain juga turut mengadakan program-program sebegini dengan tujuan utama dia supaya kita dapat berkongsi pengalaman, pendekatan yang muda berkongsi dengan yang lebih senior, yang lebih senior berkongsi dengan lebih muda dan sebagainya demi untuk meningkatkan PDP kita seiring dengan perkembangan teknologi dan perkuliahan yang dilakukan secara online. Okay. Selain daripada itu, tujuan kita mengadakan program sebegini adalah untuk melengkapkan pengisian tes DCP. Sebagaimana kita tahu, satu komponen tes DCP memerlukan staf kita menjadi facilitator ataupun penceramah dan perkongsian ilmu melibatkan PDP. Jadi apa yang kita lihat tahun lepas bila kita cuba memberi markah kat situ, ramai yang kosong markah di situ kerana tidak ada perkongsian. Dan sebabnya kita mengadakan perkongsian begini untuk beri peluang platform pada staf kita supaya dapat menjadi penceramah ataupun facilitator dalam program seni supaya markah mereka tu tak adalah kosong dalam
tes CCP nanti, BDC nanti. Jadi saya juga difahamkan oleh Dr. Asmiria bahawa KIMIA akan ada 3 sesi TLC ni ya, bermula pada hari ini, bulan Ogos dan November. Dan setakat ini ramai yang kurang sambutan kerana rasakan tak sesuai nak present. Tapi adik-adik ya, rakan-rakan semingat, kita share, mungkin through sharing tu kita akan dapat melihat kelemahan kita. Jadi kawan-kawan lain boleh berbagi penambahbaikan, cadangan ya. Mungkin kalau saya share, dia kata ni Kak Tun cara lama ni Kak Tun. Mungkin adik-adik yang muda-muda bagi Kak Tun sebenarnya cara macam ni lebih berkesan contohnya kan. Itu satu. Secondly, kita nak dapatkan makan dalam test tu juga. Jadi saya mengharapkan bagi lagi 2 sesi tu ramai lagi akan berebut-rebut ya, untuk present di kelas ini, dan kita juga open juga pada staff-staff lain ya, untuk hadir ya, untuk hadir kepada sesi kita. Kita nampak ada Dr. Nuraini Ibrahim dekat sini ya, join sama. Jadi kita juga open pada staff lain untuk hadir. Jadi itu saya mengucapkan sekali lagi tahniah ya pada Jabatan KIMIA kerana usaha yang murni ini. Diharap usaha murni ini akan menjadi amal jariah kita semua, dan diharapkan dia dapat membantu sesama kita dan juga dapat membantu kita dalam langkah tes CCP tersebut. Sekian sahaja, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Associate Professor Chemist Dr. Zaitun Abdul Majid, for your opening speech. Please join me. Let's give a big round of applause to Dr. Zaitun. Thank you, Dr. Syazwan. So I think we have shared the attendance links on the chat box. So please fill in the form for your attendance. So I think all of us know about Facebook. So Facebook is a social media platform which is used to stay connected with family and friends for communication and getting information. So the rise of online learning due to COVID-19 pandemic has forced schools, universities, and companies to remote working, and this booms the usage of online learning. We, like teachers and educators, need to find ways to make the classroom more interesting and more engaging. And one of the approaches is by using Facebook. So to know more about this, let's hear our first speaker, Professor Dr. Hadi Noor, to share his experience using Facebook as a teaching and learning tool. Prof. Dr. Hadi Noor, the floor is yours. Okay. Terima kasih Dr. Syazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, yeah. So I will share my screen, yeah. Okay. Nampak Nampak. Nampak Google ya. Okay. Okay. Pagi ini saya nak share ya tools ya for teaching. So in general is my presentation is a tool for teaching. One of them is I'm using Facebook ya currently ya. Okay, kita start. Saya type nama saya di Google. So this is my personal website since 1999. Jadi sejak tahun 1999 saya build website ini, dan ini adalah platform saya untuk teaching ya. Jadi selama saya berkhidmat di UTM hampir sekarang ini sudah 18 tahun, I use my personal website as a platform for my teaching ya. Jadi saya Hadi Noor, ini adalah website ya pribadi personal saya, dan teman-teman semua, rakan-rakan semua boleh tengoklah ya. Saya letakkan semua file, kemudian activity teaching saya dan juga penyelidikan di website ini. Okey. Ini saya letakkan teach.
Saya klik di sini, ini yang sudah saya siapkan lah ya. So my presentation today is the tools for teaching. Jadi tools yang kita gunakan untuk teaching. Dan inilah tools yang saya gunakan. Saya gunakan WordPress sebagai salah satu tools juga. Biasalah kita gunakan Google Drive, Google Form untuk letakkan semua file-file teaching kita. Dan juga saya gunakan Google Calendar. Dulu masa offline, ya, waktu kita tidak pandemi itu, student kalau nak jumpa dengan saya senang saja, ya. Dia boleh tengok jadual saya di sini, mana yang free. Kemudian dia akan isi, ya, booking kalender saya di sini, ya. Jika saya approve, dia boleh jumpa dengan saya lah di mana-mana tempat yang saya akan beritahu kemudian. Okay. Kemudian satu lagi, saya gunakan Facebook ini sejak tahun 2018. Maknanya sudah hampir 3 tahun saya gunakan Facebook sebagai platform ya. Sebelum pandemi pun saya sudah gunakan Facebook. And currently I'm using YouTube ya. Sejak 2 tahun ni lah, sejak pandemi 2020 sampai 2021 saya gunakan YouTube. Jadi apa yang nak saya sampaikan sebenarnya adalah yang paling penting itu adalah saya nak share data management ya, macam mana saya keep ya semua file-file teaching saya sejak saya berkhidmat di UTM dari tahun 2003 sampai sekarang ya. Jadi saya letakkan di website. Website saya ni umurnya sudah lama ini, sejak tahun 99. Masa itu saya postdoc di UTM, saya create website ini ya. Kemudian macam-macam lah ya, saya ganti-ganti apa namanya tu domain, dan terakhir saya gunakan Hadinurnet. Jadi dia pindah-pindah lah ya domainnya. Tetapi tetap ya file itu ada di dalam website. Okey. Kemudian ini juga paling penting saya nak share ini. Bagaimana kita mengajar yang terbaik ya. Jadi saya sudah mengajar di UTM sejak tahun 2003 dan ini adalah Profesor Richard Feynman, very famous ya, physicist yang menerima hadiah Nobel tahun 95, dan kalau kita tengok buku dan juga video-video teachingnya excellent. Jadi ini menjadi sumber inspirasi untuk saya lah untuk mengajar. Ini yang beliau cakap itu ya. Dia bercakap bahawa cara terbaik untuk mengajar adalah dengan tidak menggunakan filosofi, dia cakap. Oh, macam mana pula ni tidak menggunakan filosofi? Jadi, dia cakap macam mana kita nak mengajar yang terbaik itu dengan menggunakan segala cara yang mungkin, tools yang ada, dengan approach yang ada untuk kita menyampaikan kuliah kita dengan baik supaya student itu faham ya. Dan bukan hanya faham, student itu terinspirasi. Jadi ini yang paling penting yang kita boleh belajar dari Profesor Richard Feynman itu ya. Rakan-rakan boleh baca bukunya lah ya. Bukunya dia ada di bawah ini adalah The Pleasure of Finding Things Out ya, the best short work of Richard Feynman. Dan saya setuju dengan Richard Feynman ni ya. Kadang-kadang kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tujuan pengajaran itu ya. Kita lupa sebenarnya dari tujuan pengajaran kita. Kita lupa bahawa mahasiswa perlu mengerti dan menghayati bahan ajar. Jadi ini yang paling penting lah yang kita boleh dapatkan dari Richard Feynman. Okey, saya nak share juga website teaching saya ya. Jadi senang nak diakses, pergi ke website saya, masuk ke bahagian teaching, kemudian kita scroll ke bawah sini ya. Ini sebenarnya inilah saya ingin blendkan antara pengalaman saya buat research dengan teaching sebenarnya ya. Kalau saya ajar misalnya green chemistry, saya akan share pengalaman-pengalaman saya, research saya yang saya lakukan selama di UTM itu dengan student ya. Jadi macam mana kita mengajar seperti saintis, how to teach like a scientist. Jadi ini yang menurut saya yang belum lagi lah saya sampai ke tahap itu. Dan ini adalah Profesor Richard Feynman punya quote tadi itu, the best way to teach is to have no philosophy katanya. Jadi itulah. Dan inilah subjek-subjek yang saya ajar di UTM. Ya. Semester ini saya ajar research methodology, kemudian dengan solid state chemistry. Semester lepas saya ajar green chemistry, ya, semua lengkap ini. Saya letakkan di website saya sampai
semester awal saya berkhidmat di UTM itu pada semester 2 tahun 2003. Ya. Yang pertama kali saya ajar adalah Advanced Spektroskopi untuk SSK 3423 kodnya dengan MSK 1453. Inilah kuliah yang saya ajar pertama kali di UTM. Okey. Kemudian saya juga letakkan juga semua bahan ini. Saya sekarang ini jadi guest lecture di Universitas Negeri Malang sebagai adjunct professor. Saya mengajar semester ini adalah Capita Selecta on Material Science Research ya, untuk PhD student dan master student di Universitas Negeri Malang. Juga saya pernah mengajar di Institut Teknologi Bandung sebagai pensyarah jemputan pada tahun 2009 ya. Jadi semua file-file ada di sini, gambar-gambar pun saya letak. Saya berusaha untuk meletakkan semua gambar-gambar. Ini kenangan untuk saya juga dan juga memori untuk semua student ya, kalau boleh tengok website ini. Ini tahun 2005, saya mengajar di Fakulti Pendidikan. Wah, ini dulu Hashim mengajar juga di Fakulti Pendidikan selalu ya, Hashim ya. Inilah student yang 15-16 tahun ni. Sekarang dia tak tahu dia ada di mana student tu ya. Jadi lengkap, filenya lengkap, kemudian gambar pun ada. Kemudian ini ada contoh lagi saya mengajar quantum chemistry pada tahun 2007 ya, misalnya ini mungkin ada yang kenal nih ya. Ini lepas biasanya saya habis kelas saya tangkap gambar ini. Ada Safrina, kemudian ada Zamir. Ini kelas saya dulu lah, quantum chemistry tahun 2005 ya, 15 tahun yang lalu. Dan juga boleh di semua file-file ada di sini yang saya letakkan di website ini, dan senang kita. Ini yang macam mana saya nak manage ya file-file kemudian teaching saya di dalam website ini. Dan saya gunakan Facebook itu pada tahun 2008 start saya ajar green chemistry ya pada semester 1 2018-2019 ya. Kemudian setiap semester saya gunakan platform Facebook ini. Nanti kita akan coba tengoklah Facebook itu macam mana. Dan saya juga gunakan website ya. Saya create website. Di samping Facebook saya ada website, kemudian saya ada YouTube juga. Dan semua file di sini contohnya WhatsApp pun saya letak di sini ya. Jadi saya ingat, oh, student saya pernah WhatsApp saya ya. Contohnya inilah ya. Saya klik di sini. Wah, ini semua ada nih. Jadi ini chatting pun ada sini, saya simpan semua ya. Ini chatting saya dengan student. Jadi senang ya, kalau nak audit pun senang, file-file senang ya. Jadi itulah yang paling penting, bahwa saya ingin share, kita mesti manage data teaching kita sehingga kita mudah nak akses dan visible juga untuk orang lain. Tapi kebanyakan yang file-file ini saya bagi password lah ya. Tetapi kalau ada yang nak minta misalnya YouTube ya, misalnya teaching saya melalui YouTube, saya akan bagilah ya. Dan contohnya misalnya file-file student, misalnya green chemistry ini, Google Drive. Ini senang saya nak akses nih. Abdul Munir bin Muhammad. Ini file dia ya. Tugasannya semua ada di sini. Okey. Jadi itu pentingnya kita gunakan website itu adalah untuk kita senang nak manage data. Okey. Data teaching kita. Kemudian saya pergi ke why Facebook. Nah, ini yang penting topiknya ini ya. Kenapa Facebook itu? Yang ini adalah pertama kali saya guna Facebook, saya ajar green chemistry. Jadi green chemistry ini sebenarnya topik yang sangat luas. Dan saya kalau nak mengajar susah, perlu ada bahan yang kita discuss di kelas ya. Jadi saya suruh student itu untuk buat membaca literature, jurnal, kemudian kita discuss di Facebook. Inilah pertama kali saya gunakan Facebook pada tahun 2018 ya. Jadi ini adalah student, ya ada gambar di sini semua. Kemudian inilah contoh discussion kita yang kita buat. Student present, ya ini Syahirah Johan. Dia posting pada Oktober 2018 ya. Ini slide presentation, boleh di-download. Dan kemudian setiap student itu komen. Dia boleh bertanya dan saya akan, kalau tak boleh dijawab, nanti di kelas saya akan explain ya. Kita akan discuss di kelas ya. Jadi ini contoh ya, misalnya dia selepas dia presentation, student itu atas sikit ya. Kemudian ada yang bertanya ini ya. Dia cakap, oh, macam mana ni prinsipal 2 dari green chemistry? Apakah atau ekonominya macam mana? Dijawab. Semua bertanya macam tu. Jadi nampak aktiflah student itu di dalam kelas ya, di dalam Facebook ini, dan di dalam kelas nanti kita akan bahas balik ya. Di dalam kelas kita akan bahas balik.
Ini yang menurut saya paling penting di Facebook ini, kita boleh interact dengan student, sosial media. Yang kedua, platform ini very stable. Sejak saya guna Facebook ini tak pernah down, tak macam e-learning selalu down. Ini tak pernah down dan semua file-file data-data tetap ada di dalam tu. Dan yang paling penting lagi adalah bahawa student-student kita itu, kita boleh kontak sampai sekarang. Saya teringat student saya pernah ajar tahun 2018. Baru saya kontak minggu lepas ya dengan ini. Dan kita pun ingat bahawa dengan kita klik Facebooknya ada wajahnya, ada background dia ya. Kemudian banyak feature yang kita boleh gunakan. Ya, contohnya nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak attendance, macam mana kita nak tengok embedded file ya, embedded video ya, dan sangat interaktif ya. Okey. Jadi ini contoh ya. Kita gunakan Facebook. Dan yang paling penting feature di Facebook ini adalah message ya. Message itu kita gunakan di inbox. Ini contohnya. Ini yang semester ini file-file semua untuk misalnya dia assignment, dia letak ini baru assignment Ahmad Hamka ni baru hantar ini ya. Jadi dia ini assignment dia dihantar, Safikah pun dihantar di sini, semua file ada di sini ya. Jadi perbincangan kita pun ada di Messenger sini. Jadi kita keep lah. Sejak tahun 2018 saya selalu tengok student saya ni aktif atau tak aktif kah masih ya. Jadi senang kita nak ini. Jadi feature ini untuk Messenger ini sangat penting ya dalam kita ini. Dan kita boleh pun buat video ni, video call ya. Video call, kemudian kita telefon pun boleh menggunakan Facebook ini ya. Yang ini yang tak boleh kita gunakan kalau kita menggunakan platform yang biasalah ya. Contohnya gunakan e-learning, tak boleh. Jadi feature ini sangat berguna untuk saya dan saya boleh kontak student saya yang sudah saya lupa, saya kontak lagi ya untuk ini. Okay. Kemudian untuk attendance. Ya, attendance di Facebook ini sebagai contoh ya. Tahun lepas saya gunakan attendance ini tak gunakan yang di sistem UTM tapi saya gunakan Facebook ya. Ini 7 Julai 2020. Ini adalah final exam untuk solid state chemistry ya. Saya letak filenya di sini. Kemudian saya share dan kita boleh tengok di sini attendance. Kita klik ini. Oh, rupanya Mimi ini dia masuk pada 8.53 pagi. Macam tu ya. Ada yang lambat masuk ni, ada yang terlupa dia isi attendance yang paling bawah ni. Dia terlupa, dia WhatsApp saya, dia terlupa masuk. Tapi kita boleh check ini ya. Bila dia masuk, bila dia tengok file kita yang kita posting ya. Jadi senang kita nak update ya status dia, apakah dia aktif tak aktif ya, apakah dia tepat masa untuk dia masuk dalam dalam perkuliahan. Okey. Kemudian apa dia lagi? Facebook Live. Ini juga feature yang menurut saya penting. Ini adalah contohnya live ya. Kita boleh posting itu bukan live. Jadi malam kita posting, kemudian kita set mungkin jam 8 dia akan otomatik dia akan visible di dalam Facebook, tetapi juga boleh live. Kalau live ini kita nampak ini siapa yang orang yang tengok ini. Contohnya Siti Salinah Muhammad ini. Dia baru tengok live ini, Facebook live ini 11 menit selepas dia live. Jadi yang presentation ini adalah Nur Syafiqah binti Surami ya. Jadi 11 menit dia baru tengok live itu. Walaupun ini akan direkodkan di dalam Facebook, dia tak akan delete lah. Live dia akan record di situ otomatik. Kemudian di sini juga ada discussion ya antara student dan saya akan monitor ya. Nanti kalau dia tak faham, saya boleh posting juga di Facebook ini atau kita create WhatsApp group, dia boleh tanya juga di WhatsApp group. Okey ya. Jadi itu yang pentinglah untuk feature yang dari Facebook. Kemudian kita nak embed media pun senang ya. Contohnya ini saya embed YouTube ya. Kadang-kadang saya pun tak boleh buat live. Saya ini adalah kuliah semester ini Research Methodology and Information Retrieval. Saya posting dulu. Saya rakam dulu, saya letak di YouTube. Ini adalah YouTube saya. Okey, YouTube. Kemudian lepas itu saya embed ke Facebook ya. Saya embed ke Facebook ini. Ini senang juga ya. Boleh kita direct juga, tak ada masalah.
kita embed pun okey, tak ada masalah. Dan kita tengok di sini, ya. Berapa orang yang tengok? Kita tahu siapa yang tengok ni. Dan bila dia tengok? Nampak, ya. Dia tengok hari Khamis 6 Mei pada jam 9.06. Saya start kuliah tu jam 9, maknanya dia lambatlah masuk. Nampak kan? Kemudian seperti itu, kita boleh monitor student punya aktiviti di dalam Facebook ini. Okey, ya. Kemudian file juga, kita boleh upload file maksimum 100 megabyte. Ya. Ini contohnya kuliah molekular chemistry, saya gunakan Colin Banwell ini sebagai bahan rujukan dan bukunya saya letakkan di Facebook. Ya. Kemudian saya tengok nih, siapa yang download pun tahu nih siapa nih. Ada juga dari studennya tu dia tak kisah, dia membernya 63 tetapi yang download cuma 58 orang. Saya tahu di sini siapa yang tak aktif di situ. Biasanya saya tanya, kenapa you tak masuk di dalam tidak aktif dalam Facebook? Mungkin ada masalah lah ya. Okey. Kemudian satu lagi student activity. Ini yang masalah kita masa kita pandemi ini. Kadang-kadang kita susah ya kalau nak tengok student itu aktif tak aktif. Itu masalah. Jadi apa yang saya buat dengan Facebook ini, saya buat analisis keaktifan student. Jadi di dalam Green Chemistry itu, kuliah itu, student saya suruh dia present, kemudian student yang lain boleh tanya apa yang tidak faham. Ya. Jadi situ ada discussion. Dan saya akan tengok discussion itu macam mana. Betulkah dalam center atau tak betulkah. Kemudian saya analisis. Ya. Ini adalah contoh analisis. Ya. Saya letakkan nama student yang present dan kemudian siapa yang reply. Jadi yang paling aktif yang kemudian ada misalnya komen dia bagus dan komen dia itu bernas, mungkin saya akan bagi markah lebih ya. Kemudian ada skor di sini ya. Ada total skor di situ. Kemudian saya posting dengan student tu. Saya posting di sini, saya cakaplah bahawa ini adalah Green Chemistry Score Analysis based on comment in this Facebook group. Kemudian ada yang cakaplah, Prof, saya ada komen ni. Prof mungkin terlupa masukkan katanya di sini ada komen di sini. Jadi memang very transparent lah. Kita tengok siapa yang aktif, siapa yang tak aktif. Tetapi komen ini, ya, analisis ni mestilah kita submit masa kuliah itu supaya dia itu tahu, oh ternyata saya ini betul-betul dinilai ya keaktifan saya. Lepas saya buat macam ni, semuanya akhirnya aktif. Kalau ada yang present, oh semuanya aktif. Okey. Lepas itu, ni berapa masalah? Masih lama tak? 1 minit lagi ya, Asmiri ya? Prof, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Ada Okey ya. Q&A. Jadi itu. Okey. Kemudian yang paling penting saya bukan letakkan lagi di Facebook. Saya punya special website untuk itu. Ini contohnya Solid State Chemistry semester ini. Saya letakkan di website juga semua file-file video saya di dalam website ini sehingga saya senang nak akses dan student pun boleh akses ini. Saya bagi password ya. Ini contohnya video saya dan keuntungannya adalah bahawa dengan kitanya online sekarang ni dia boleh ulang-ulang tengok video ni ya. Boleh ulang-ulang tengok video ni ya. Jadi saya rakam di sini, saya tengok video ini ya. Jadi ini saya ajak juga nih postdoc saya untuk ikut kuliah saya ni ya, supaya dia faham juga ni. Jadi inilah yang menurut saya data management yang penting kita lakukan ya untuk ini. Senang kita nak akses. Dan ini yang paling penting lagi. Masa pandemi ini kita tidak pernah berjumpa dengan student ya, face to face. Jadi saya buat informal conversation with student. Jadi saya mengajar semester ini adalah riset metodologi. Ada 77 orang student. Saya bagi 10 grup ya. Saya suruh dia discuss dengan saya. Bagi masa saya kosong. Jadi inilah tangkap gambar ni. Semua 77 itu discuss dengan saya. Ini grup interview 1 sampai ada yang 1,5 jam nih, berbual macam-macam, dia tanya macam-macam ya. Yang penting adalah dia terinspirasi. Macam mana nak buat riset, Prof, katanya. Macam mana pengalaman buat riset? Apa yang perlu, apa yang tidak. Jadi saya kenal dengan mereka semua. Dan ini semua direkam ya. Ini direkam semua dan ini mereka pun boleh tengok nih hasil discussion itu ya. Jadi ini menarik. Kenapa? Saya menjadi lebih dekat dengan student saya ya, dan kemudian saya faham oh apa masalahnya dengan discussion ini ya. Inilah YouTube saya yang saya posting dan saya letakkan juga di sini. Di samping di sini saya letakkan juga di Facebook ya. Jadi student boleh akses bila-bila masa ini.
Dan mungkin kalau nak audit senang juga, nak audit senang ya. Jadi kita pun ini assignment pun saya letak di sini, di Facebook juga ada ya. Macam mana nak buat research problem structure-nya, macam mana problem statement dan segala macam. Jadi itulah yang menurut saya yang penting ya, nak saya ingin share pada pagi ini. Tools for teaching, sebenarnya inilah tool saya gunakan WordPress, saya gunakan Google, saya gunakan Facebook, dan saya gunakan YouTube. Ya, yang paling penting saya gunakan website saya ini, dan ini memang personal, dan sampai bila-bila masa website ini akan bolehlah ikut saya terus. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much, Prof. Very Oke, saya interesting stop sharing. presentation. Let's give a big round of applause to Prof. Hadino. Okay, so now is a Q&A session. Maybe we can have 1 or 2 questions. So anyone? Prof, I have a question. So since you utilize Facebook and your personal website for teaching and learning, so I was wondering whether you also use e-learning in parallel or... Tak. Saya tak guna e-learning. Oh, okay. Sejak saya down, e-learning selalu down, saya tak pernah guna sampai sekarang lagi. Dan semua file-file itu ada saya simpan lah di website ini. Ya. Jadi kalau nak audit pun senang ya, nak audit senang, video ada semua, sampai WhatsApp saya simpan juga di situ, sampai gambar-gambar saya simpan di situ, sampai apa namanya itu ya semualah ya, semua aktiviti saya yang self teaching ada semua di situ. Jadi senang sikit ya. Kemudian Google Form juga, kalau kita nak ada questionnaire dengan student, kita boleh share lah ya. Saya selalu tanya student macam mana apa namanya feedback ya kepada teaching ini ya. Macam tu. Okay, thank you, Prof. Any other question? Assalamualaikum. Our audience. Waalaikumsalam. Yes, please. Who is speaking? Prof, Okay, Dr. Noazah. Ya. Apa ni, file management yang sangat bagus. Untuk orang yang bukanlah buta IT tapi rabun IT. Oh, rabun ya. Ya, rabun IT. Untuk menghasilkan platform yang Prof buat itu, adakah ianya sukar? Satu. Dan yang kedua, berapakah masa yang Prof peruntukkanlah untuk manage semua tu? Adakah macam lepas habis terus masuk ataupun macam kumpul lepas tu baru masuk ke dalam website? Ya. Jadi saya buat website tu dah lama ini Dr. Norazah, sejak tahun 99. Ya, platformnya itu dulu gunakan HTML yang biasa. Lepas ada WordPress, saya berganti dengan WordPress. Jadi website itu saya bangun sudah hampir 99 sampai sekarang sudah 21 tahun ya. Dan sekarang saya nak akses website saya, nak upload semua teaching itu, saya guna handphone saja. Jadi karena sudah terbiasa dan selalu saya gunakan itu sebagai platform saya, jadi tak susah lah sebenarnya. Bagi saya tak susah. Jadi lepas saya mengajar, langsung saya upload. Otomatik, guna handphone pun boleh. Nak update guna handphone, nggak update dia guna apa namanya itu. Jadi sekarang ini senang ya. Tapi agak orang yang rabun itu, yang rabun tu kita nak bagi mungkin trending dulu lah supaya dia tak rabun. Ya, jadi kalau WordPress ini memang agak juga ya, kalau tak pernah guna ya perlu masa juga untuk belajar ya. Ada plugin, ada macam-macam. Karena WordPress ini banyak feature-nya. Mungkin kalau ada masa saya akan boleh bagi workshop lah macam mana kita nak buat WordPress untuk website sehingga dia pun satu macam-macam. Kita boleh buat quiz juga dengan apa namanya itu dengan WordPress. Kita boleh buat apa namanya itu interaction juga dengan WordPress. Tapi kita mesti install plugin ya. Tetapi kalau kita guna Facebook, semua sudah ada di situ. Jadi saya pikir Facebook ini platform yang cukup bagus lah ya. Tapi untuk yang website ini cukup perlu masalah ya. Saya pun sudah lama kan gunakan ini. Sudah 22 tahun saya punya website pribadi ini. Dan postingan saya di website saya itu sudah hampir dekat 2000. Jadi memang saya update menggunakan handphone saja sekarang ke WordPress saya tu.
Okay, mungkin bolehlah next nanti Prof Boleh, ya saya boleh buat panel bagi workshop satu hari untuk saya Ah, ah. boleh apa namanya tu, macam mana kita nak create teaching platform untuk Yes, kita storage. menggunakan WordPress. Sebab bila tengok gambar 20 tahun lepas kan, macam Ya, betul. Mas Syaf tadilah. Teringat kan. Itu staff pun ada tadi itu. Staff masih muda sangat situ. Ah, Ada Betul. yang bolehlah 15 tahun, ditengok 16 tahun. kembali. Ya. Okay, thank you very much, Prof, once again. So before we move on to our next speaker, let's take a photo since I think everyone is here. So can everybody turn on your